Sumpah 5 orang ini kalian harus jauhin sih. Gue pribadi sih kalau ketemu tipe-tipe yang 5 ini, yang nanti bakal gue ceritain, either mereka bakal drain energi gue, ngehambat gue buat sukses. Bukan cuma ngehambat doang nih, tapi mereka bakal narik gue mundur. Kita nggak usah ngomong sukses misalnya cari duit, kerja atau bisnis. Bahkan ini, kadang di tahap gue mau happy aja susah kalau ada orang-orang kayak gini. Again, ini buat kalian yang punya mimpi-mimpi besar, quote ini tuh nggak bercanda. 5 orang terdekat kalian, itu ngaruhnya tuh bakal signifikan di tahap kalau kalian pertahanin 5 orang itu, dan mereka buruk, kalian nggak bakal sukses. Sorry, walaupun gak enak didengar, itu statement yang menurut gue penting banget. Langsung aja ya, orang pertama yang kalian harus avoid, dan kalian harus pinter. Kadang mereka punya topeng yang bikin mereka nggak kelihatan mereka tipe ini. Orang pertama, orang yang nggak subscribe. Oke, bercanda. Enggak, orang pertama, orang yang selalu ngomong uang itu nggak penting. Jadi gue samain konteksnya dulu ya. Mau di Twitter, di Instagram, di sosial media manapun, kalian pasti kesel. Uang itu nggak penting. Ya iyalah, karena lu punya banyak duit, karena lu udah punya kapal, udah punya rumah. Lah gue masih susah di pinggiran. Lu berani-beraninya bilang uang itu nggak penting untuk gue. Tapi menurut gue problemnya tuh lebih dalam daripada itu. Karena gue bagi spektrumnya ya. Orang-orang yang bilang uang itu nggak penting, sampai di tahap lu ngapain sih kerja terus, lu ngapain sih ngejar karir terus. Hidup itu yang penting happy. Yang penting nanti kalau misalnya udah mati, surga atau neraka. In my opinion, either mereka nggak tahu atau mereka pura-pura nggak tahu kalau statement itu salah. Gue bedain ya. Orang pertama yang bilang uang itu nggak penting di spektrum orang yang udah punya uang. Konteksnya kayak gini. Kalau kalian lihat banyak banget aktor, bilioner di dunia yang rasanya tuh udah hidupnya tuh udah tenang, mereka tuh udah kebanyakan duit, tapi mereka banyak yang nggak happy. Kenapa mereka bisa keluarin statement uang itu nggak penting? Karena mereka bias udah ngerasain dengan banyaknya uang, belum tentu dapetin kebahagiaan. Tapi itu nggak berlaku untuk kalian yang masih di bawah. Kalian yang awalnya mikir, gue harus kerja keras mati-matian, banyak sacrifice dan pengorbanan yang gue harus keluarin untuk cari duit. Tiba-tiba orang kaya, panutan gue bilang nggak penting, ya udah deh, gue kerja lebih santai aja. Hidup bakal lebih happy kan, ujung-ujungnya gue punya duit itu happy. Statement yang benar, kalau datang dari orang kaya, kalian harus belajar pakai kacamata mereka. Bukan uang itu nggak penting. Mereka baru belajar yang namanya kepentingan uang. Itu dua hal yang beda. Nanti gue jelasin lagi abis kita bahas spektrum yang satu lagi, yaitu orang miskin atau orang yang nggak beruang yang selalu keluar-keluar bilang uang itu nggak penting. Gue bisa di cancel loh, karena jujur banyak banget pelaku agama yang sangat amat fokus ke akhirat. Mereka lupain apa yang ada di dunia. Gue ada satu video dari guru Gumbul yang sebenarnya gue agree. Emang udah mandatnya kita tanam apa yang bakal jadi di akhirat kita. Tapi bukan berarti kita leha-leha apa yang ada di dunia ini. Kalau orang miskin atau orang yang belum beruang bilang uang itu nggak penting, alasannya banyak, tapi menurut gue ada satu yang paling penting yang toxic banget. Karena mereka justifikasi diri bahwa mereka nggak bisa mencari uang. Mereka bilang ke diri mereka sendiri, oh nggak apa-apa kok, uang nggak penting. Bayangin deh, itu statement toxic banget. Gue ulangin ya. Mereka nggak bisa cari duit, mereka pengen feel better about themselves, makanya mereka bilang ke semua orang uang itu nggak penting. Biar mereka ada bumper, kalau mereka berusaha terus tetap nggak bisa cari duit, mereka tenang. Kenapa? Soalnya menurut gue emang uang nggak penting. Dua mindset itu bakal ngehambat kalian. Nggak usah kerja keras deh, nggak usah sacrifice deh. Padahal kenyataannya dunia ini semuanya butuh kerja keras dan pengorbanan. Apa yang worth it itu nggak bakal gampang untuk dapetin. So, orang pertama tuh menurut gue yang bisa break mindset kalian. Either kalian jauhin atau mulai ajarin mereka. Itu bukan perspektif yang bagus. Uang itu penting, tapi pentingnya uang harus kalian bisa translate ke aspek hidup yang beda masing-masing. Uang bisa membeli kebahagiaan, tapi kebahagiaan belum tentu bergantung dengan uang. Oke? Orang pertama itu hati-hati. Orang kedua yang kalian harus jauhin adalah the gossiper. Wah, ini jujur, teman gue tuh nggak dikit. Ya kalau kalian misalnya ngobrol bareng, nongkrong di kafe atau apa, atau lagi makan siang di kantor, kerjaan pertamanya, lu tahu nggak dia kayak gini? Gila loh, dia jelek banget, dia pacarnya masa minta video masa mereka ngelakuin kayak gitu di sana? Sampah banget ini orang. Versi terburuk dari the gossiper itu orang yang merendahkan orang lain. Dan ini yang parah. Tujuannya untuk apa? Manusia tuh punya namanya social status, dimana apa yang dia rasain dari dirinya sendiri itu perspektif dari gimana cara dia pandang orang lain. Jadi kalian bayangin ada chart nih ya. Ini nilai gua. Kalau di sekitar dia nilainya segini, dia bakal ngerasa dia hebat, dia happy, dirinya terpenuhi. Tapi kalau chart dia segini, semua orang-orang di sekitar dia segini, dia bakal ngerasa dia gagal. Kalian bakal sedih. Problemnya dengan the gossiper yang versi parah ya. Udah tahu mereka di sini, mereka bukannya berusaha naik, tapi mereka ngebohongin diri sendiri, ngejelekin orang biar mereka ngerasa mereka tuh di bawah dibanding diri sendiri. Itu tuh justifikasi yang menurut gue nggak wajar. Bayangin ya, kalau lu mau sukses mindsetnya, daripada gue naik, gue tarik orang ke bawah deh. Wah gila, itu toxic banget. Oke deh, dia ngomongin orang lain, tapi nggak ngomongin ke kalian. Sooner or later, mereka bakal ngomongin kalian. Kalau kalian kerja keras, kalian makin jago yang ujung-ujungnya sedikit di atas teman kalian, dia ngomong ke orang lain, ini orang tuh sebenarnya kayak gini loh. He will bring people down. Dan orang-orang the gossiper ini, yang versi fatal, bakal fuck up pikiran kalian. Paling jago nyari kesalahan orang, yang paling parah tipenya kalau dia ngejatuhin orang untuk bikin dirinya sendiri feel better about himself or herself. Gue sih sangat amat jauhin, dan biasa tanda-tanda awalnya. Coba deh, kalau 5 kali ketemu sama dia, dan 3 atau 4 dari 5 pertemuan itu, hal pertama dia omongin adalah, lu tahu gak ada orang kayak gitu? Gua jujur bakal jauhin orang yang kayak gitu. Ya, simpelnya orang-orang insecure lah. Orang ketiga, ini bahaya banget. Karena kadang dia nggak kelihatan sebagai orang yang toxic. Itu namanya the manipulator. Gue bakal kasih tahu tanda-tandanya orang the manipulator. Tapi kalian pernah nggak punya temen yang kesannya, ini temen
jauh bagus banget, baik banget sama gua. Kok kesannya dia punya banyak teman dan semua orang suka sama dia. Dan itu yang bahaya. Step 1 loh, itu masih step 1. The manipulator itu ada satu tendensi kalau kalian baca-baca tentang psikopat atau sosiopat. Ini orang yang nggak pakai emosi. Kesannya dia selalu tahu apa yang harus diomongin ke orang yang tepat biar kalian denger apa yang kalian mau denger. Ya pantas dia selalu, kalau kalian lihat sosiopat atau psikopat, kok kesannya dia orang biasa aja dan blend well sama society. Karena dia ngomong apa yang harus diomong. Kepentingannya untuk bisa mengeruk dari orang lain. Contoh, misalnya gue percaya ABC. Gue ngobrol, ketemu sama Rick, menurut lu gimana Rick? Lo ada opini gak tentang ini? Terus dia jawabnya DCE. Gue bakal ubah prinsip gue, apa yang gue percaya untuk ngomong, oh iya DCE bagus. Gue setuju banget sama lu kok bisa sebagus itu sih pilihannya? Mereka bakal ngomong sesuai apa yang kalian mau denger. Biasanya, kalau ngobrol ke orang lain, orang FHI, dia bakal bilang, oh iya FHI bagus. Orang lain itu ngomong, tapi DCE sampah banget ya? Iya, DCE sampah banget. Orang yang gak punya prinsip, dia ngomong sesuai apa yang dia butuh, sesuai kepentingan pribadi. That's manipulator. Hal pertama yang kalian bisa spot dari orang-orang kayak gini adalah mereka gak konsisten. Kalau kalian punya irisan teman, dia ngomong A ke orang lain, dia ngomong B nggak ke orang lain, dia ngomong C nggak ke orang lain. Dan tahu nggak yang lebih parah daripada itu? Itu tanda-tanda awal. Step selanjutnya, kalau mereka punya kepentingan sama diri kalian, manipulator itu pinter banget lihat vulnerability kalian atau hal-hal yang kalian ngerasa lemah atau kekurangan, insecurity-nya, dan dia bisa keluarin itu untuk negosiasi. Dia bisa keluarin itu untuk bikin kalian ngerasa bersalah. Campuran dekosi per orang yang pengen nurunin orang biar dia lebih tinggi, atau somehow dia bisa ngerup sesuatu dari kalian, mau itu duit, keputusan bisnis, and shit. That's itu gila banget. Yang bahaya dari orang manipulator itu tuh lu nggak kelihatan masalahnya, kecuali lu udah ngebangun gut feelingnya, kok nih orang nggak konsisten ngomongnya, kok nih orang terlalu manis. Hati-hati deh sama orang-orang yang tipe-tipe manipulator. Paling simple, cek dia konsisten nggak kalau ngomong sama orang lain sama dengan apa yang dia omongin ke kalian. Nah, tipe keempat itu yang gue jauhin, ya mungkin nggak separah tipe ketiga, the tender hearted. Orang yang selalu baik, kalau kalian gagal selalu ada untuk kalian, selalu bilang itu bukan salah kalian, selalu bilang kalian bakal selalu bisa lebih baik. Orang yang selalu positif itu orang yang sebenarnya bagus untuk kalian keep the circle kalian. Tapi kalian, gue yakin pernah dengar quote ini ya, comfort zone adalah musuh dari perkembangan diri. Kalau kalian selalu di environment yang nyaman, baik, bagus, itu nggak bagus untuk perkembangan diri. Dan di saat kalian gagal, pas kalian harus fokus ke hal-hal kayak evaluasi apa yang bisa diperbaiki, kalian dibombar terus sama informasi, enggak, bukan salah kalian, nggak apa-apa kok, kalian nggak sepenuhnya salah, ini salah orang lain kok. Itu bakal jadi ruang untuk kalian nggak bisa evaluasi diri. Kita harus sadar sama diri sendiri kalau misalnya emang salah kita. Manusia itu belajar dari kegagalan lebih banyak daripada kesuksesan. Belajar dari kesalahan lebih dari semua hal yang kalian lakuin benar. The tender hearted yang selalu ngedepanin mental state kalian biar happy, takutnya bisa menghambat kalian untuk belajar dan perbaikin masalah-masalah kalian. Paling parahnya kalau punya masalah, mereka bakal ngajarin kalian untuk ngubur itu. Enggak kok, kalian nggak salah. Dan ini enaknya, ini bisa diperbaikin. Kalian bisa ngomong ke orangnya, nggak apa-apa, jujur aja. Hidup tuh nggak selalu bagus kok, hidup nggak selalu baik. Dan pelan-pelan dia juga bakal sadar, terlalu baik sama orang juga nggak terlalu bagus. Selalu ada balance-nya, mengakui kesalahan dan improve dari kesalahan itu. Nggak salah kok untuk bilang, nggak, ini jujur salah lu. Lu salah di sini, dan lu harus tanggung jawab. Nggak salah kok ngomong kayak gitu ke teman, itu malah improve. Tapi kalau gua harus konklusin dari semua 5 tipe orang ini adalah versi terburuk dari tipe-tipenya. Ada orang yang mungkin cuma dikit doang gosipnya, cuma apa gitu, tapi itu hal-hal yang kalian bisa spot. Dan karena interaksi manusia sama manusia itu nggak pernah hitam putih dan selalu grey, nggak apa-apa, boleh ada batas toleransi, tapi itu masing-masing dari kalian sendiri. Kalau kalian bisa tolerate dan nggak menghambat kalian, monggo. Dan mungkin itu jadi tugas kalian untuk spot teman-teman mana, orang-orang mana yang kayak gitu yang kalian bener-bener care, bikin mereka sadar apa yang harus diubah dari diri mereka sendiri, biar satu, itu nggak menghambat kalian, dua, itu nggak menghambat mereka untuk ngejar kesuksesan mereka. Tapi orang kelima bisa bikin gue bukannya makin happy tapi makin stres, yaitu the complainer. Kalian pernah nggak ketemu sama orang kalau misalnya ada masalah, 90% diskusinya itu masalah. Iya, tapi begini. Orang yang tinggal di masa lalu, bukan di masa sekarang. Ya rasanya muter-muter terus kalau misalnya lu udah di tahap, oke, gue mau bantu gimana caranya nih. Tapi lu dengerin dulu, enggak, soalnya gini. Manusia itu emang enak dan gampang kalau mereka ada masalah, mereka pengen keluarin. Dan menurut gue, untuk ngelepasin emosi, itu ya wajar-wajar aja, nggak apa-apa. Orang butuh platform untuk mereka curhat. Tapi kalau konsisten, setiap telepon, setiap diskusi, mau itu partner bisnis, mikirinnya masalah. Satu, dia nambahin beban mental untuk kalian. Dua, dia tarik posisi kepala kalian dari present time atau orang pas mikirin masa depan untuk fokus ke masa lalu. Dan tiga, apapun yang kalian mau lakuin untuk sukses, mau kerja, karir, bisnis, investasi, apapun itu yang bisa bawa kalian ke hal-hal yang gede, itu tuh fokus ke present, masa sekarang, sambil mikirin masa depan. Beban pikiran untuk mikirin masa lalu itu tuh cuma 10-20%. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya untuk evaluasi biar masa sekarang makin bagus, masa depan makin cerah. Tapi gue yang paling kenapa ada di list ini ya, sebenarnya sesimpel karena gue capek. It's draining. Beban mental untuk selalu dengerin masalah. Dan otak manusia nggak didesain kayak gitu. Nggak bisa kayak pindah ke masa lalu, masuk ke masa depan, pindah ke masa lalu, masuk ke depan. Itu butuh energi yang gede, itu context switching. Tapi ya, itu opini gue. Mungkin kalian ada tipe sendiri, 5 orang yang kalian jauhin. Oh, orang terakhir yang gue jauhin, tipe ke-6. Yang dikit-dikit kok kapan resesi, ini udah 2023. Oke, nggak jadi bercanda. Kalau kalian merasa bermanfaat, feel free. Kalau nggak setuju, komen di bawah. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.